Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar bersama. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada kesempatan ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu mengenai kita akan membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dan juga tentang menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Di sini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, di mana perkembangbiakan tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, dalam perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Jadi terjadinya itu dengan secara sendiri, tidak ada bantuan manusia. Sebagai contohnya, yang pertama ini adalah tentang vegetatif alami, yaitu untuk vegetatif alami untuk tumbuhan tingkat rendah, ini ada 4, yaitu ada membelah diri, kemudian ada spora, kemudian ada tunas, dan ada fragmentasi. Untuk membelah diri ini contohnya itu adalah pada tumbuhan Volvox. Kemudian pada spora itu sebagai contohnya itu adalah jamur. Itu adalah contoh dari vegetatif alami. Selanjutnya adalah vegetatif alami untuk tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama ada rizoma atau akar tinggal. Contohnya itu adalah jahe, temulawak, lengkuas, dan kunyit. Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Sebagai contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian ada umbi batang yang ketiga. Sebagai contohnya itu adalah kentang, singkong, dan yang keempat itu ada umbi akar. Sebagai contoh adalah wortel dan lobak. Contoh selanjutnya yang kelima adalah tunas. Contohnya adalah pohon pisang dan pohon bambu. Kemudian ada lagi yaitu untuk tunas daun. Sebagai tunas daun ini itu adalah cocor bebek, dia berkembang biak dengan tunas adventif. Kemudian yang terakhir itu adalah ada geragih. Sebagai contohnya adalah tanaman stroberi. Kita masuk pada vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Ada beberapa cara di sini yang terkait dengan vegetatif buatan. Yang pertama itu adalah okulasi, kemudian ada kultur jaringan, ada stek, ada cangkok, kemudian ada merunduk, dan yang terakhir ada mengenten atau menyambung. Kita lihat yang pertama, untuk vegetatif buatan yang pertama adalah mengenten atau menyambung.
Kita bisa lihat pada gambar bahwa untuk menyambung ini adalah kita sambungkan antara dua pohon yang memiliki keunggulan yang berbeda, kemudian kita sambungkan batang yang sudah kita potong, kemudian kita tutup kembali dengan tali atau mungkin dengan bahan yang lainnya. Contoh yang kedua adalah mencangkok. Nah, mencangkok di sini ini yang paling mudah, yang lebih sering kita lakukan dengan cara kita mengupas salah satu batang yang sudah kita pilih, kemudian kita taruh tanahnya di situ, kemudian kita bungkus rapi, kita ikat. Nah, salah satu keuntungan mencangkok adalah nanti tanamannya itu akan lebih cepat berbuah dan rasa buahnya itu lebih manis, dan juga akan sama dengan seperti induknya. Vegetatif buatan selanjutnya adalah okulasi. Okulasi ini dia adalah menempel. Yang kita tempelkan adalah mata tunasnya. Kita tempelkan mata tunas ini pada batang pohon yang sudah kita sayat. Kemudian mata tunasnya ini kita tempelkan dan kita ikat dengan tali sampai tunas tersebut tumbuh. Yang terakhir adalah kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan atau organ. Berarti di sini yang dimaksud adalah daun, akar, batang atau tunas, serta membudidayakannya dalam lingkungan yang terkendali, ya, dan aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri atau berregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Untuk selanjutnya yaitu stek. Ini yang kita sebagai contoh di sini adalah stek batang. Tanaman di sini yang mudah kita gunakan untuk stek itu adalah tanaman singkong. Bisa kita lihat ini untuk stek batang. Jadi kita cukup menempelkan antara dua batang dari tanaman singkong yang berbeda, kemudian kita sambungkan, kita ikat, dan setelah itu kita tanam. Nanti akan tumbuh seperti apa yang ada pada gambar. Kemudian berikutnya adalah merunduk. Merunduk ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara membengkokkan salah satu batangnya di situ, salah satu batang atau ranting dari pohon induk. Kemudian kita yang batang yang sudah kita bengkokkan ini kita timbun dengan tanah. Nanti setelah kita timbun dalam tanah akan muncul tanaman baru seperti itu. Jadi nanti dari batang yang sudah kita bengkokkan yang masukkan ke dalam tanah, nanti akan ada akar baru di situ. Demikian materi yang kita pelajari pada hari ini. Nanti setelah ini jika ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan bisa tanyakan saja ke Pak Guru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.